Salam, assalam, horas, menjua-jua, njua-jua, jaobu, rahayu-rahayu, salpe, salam keselamatan. Selamat pen bagi kita semua, kita bertemu dalam channel ini lagi untuk memahami, merenungkan apa yang menjadi evangelium di minggu kebaktian gereja kita tanggal 21 Desember tahun 2025 yang kita sebut sebagai minggu Advent keempat. Terima kasih pada Tuhan karena kita masih diperkenankan untuk bertemu dan mudah-mudahan kita diberkatinya. Dan untuk memulai perenungan kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita baca apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus dalam surat yang pertama. Ya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ditentukan dari Lukas 1 ayat 67 sampai 79 yang terkenal sebagai bahasa Latin daripada terpujilah, sana dikatakan Benedictus. Kita baca. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, katanya, terpujilah Tuhan, Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita, supaya pagi hari tempat yang tinggi, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Demikian firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu Saudara. Ya, tentu saja perikop ini yang berjudul nyanyian pujian Zakaria atau Benedictus sering disebutkan sesuai dengan terjemahan ayat 68 itu, Benedictus Dominus Deus Israel, yang dalam bahasa
Ya, ayat 68 dalam bahasa Ibrani dikatakan, Baruk Adonai Elohi Israel, atau Baruk Yahweh Elohi Israel. Bacaan Batak, Baruch Jehovah Elohi Israel. Terpuji, mengapa terpuji? Ini suatu mazmur yang luar biasa. Ya, kalau orang yang bisa melihat keselamatan yang akan terjadi pada bangsanya atau pada manusia seluruhnya atau pada dirinya, pasti berbenediktus, pasti memuji Tuhan. Mengapa ya? Ya, sampai sekarang dalam sejarah agama-agama, sejak manusia ada sampai sekarang, orang masih terus mencari-cari keselamatan. Dan sebenarnya jalan terakhir yang disuguhkan dalam keselamatan kepada umat manusia adalah jalan dalam Yesus Kristus. Tetapi anehnya manusia ini, selagi Tuhan masih mempermudah manusia mendapat keselamatan, manusia kembali mempersulit jalan keselamatan baginya. Ya, dengan banyak sekali teori-teori keagamaannya yang walaupun pada akhirnya kesimpulan terakhir dari ajaran-ajaran mereka bahwa keselamatan yang mereka cari-cari tidak pasti dapat diterimanya. Jadi hanya dalam Yesus Kristus ada keselamatan yang pasti. Kita bayangkanlah itu. Makanya jangan tolak. Kalau Anda mau selamat, datanglah kepada Yesus Kristus. Selamat dari apa? Ya. Selamat dari beban dosa. Selamat dari penyesatan iblis. Selamat dari penyesatan nabi-nabi palsu. Dan menemukan jalan lempang kepada kemakmuran, kebahagiaan, sejahtera yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh manusia di bumi dan di surga. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, Zakaria dalam pujiannya tegas mengatakan bahwa Tuhan Jehovah Elohim melawat umatnya. Bukan hanya melewat atau melintasi, tapi benar-benar mendatangi, hidup bersama, dan merasakan kehidupan itu bersama umatnya. Lalu dia melakukan perbaikan-perbaikan untuk keselamatan umatnya itu. Ya tentu saja apa yang dapat dikerjakan oleh umatnya, dia biarkan dikerjakan oleh umatnya. Tetapi apa yang tidak dapat dikerjakan oleh umatnya, Tuhan itu sendiri yang mengerjakannya. Karena umat manusia siapapun orangnya tidak dapat mengatakan dosaku sudah dihapus, diampuni,
kalau dia sendiri yang mengatakan dosaku sudah diampuni. Tak mungkin itu. Hanya kalau Tuhan yang mengatakan dosamu telah diampuni, maka dosa itu benar-benar diampuni. Tidak mampu batu yang dijilat untuk mengisap dosa kita. Dan mungkin kotoran dari batu itu akan jadi bali sama kita. Jadi menular sama kita. Dosa orang yang melekat di batu itu menjadi dosa bagi kita lagi. Tetapi hanya Tuhan yang benar-benar bisa mengampuni dosa kita, karena dosa kita itu terhadap dirinya kan. Bukan terhadap batu, bukan terhadap patung, bukan terhadap sembahan-sembahan lain, bukan. Jadi pihak atau Tuhan sendiri kepada siapa kita berdosa, Dia yang mampu menghapus dosa kita. Kalau bukan Dia yang menghapus, omong kosong itu. Walau kau buat teori-teori keagamaan manapun, pasti tidak akan mempan itu omong-omong itu. Jadi kalau Tuhan mengatakan dosamu telah diampuni, ya itulah. Israel waktu itu berada dalam kesesakan, dalam penjajahan Romawi, kemerosotan moral, dan kesuam-suam kukuan beragama. Sehingga banyak dosa yang terjadi, baik di pemerintahan penjajah, di antara bangsa-bangsa, dan di kalangan umat Israel yang masih beragama pun. Dan karena mereka bisa beragama dengan pusat ibadahnya di Yerusalem. Waktu keadaan itulah Tuhan melawat umatnya agar memperbaiki, agar manusia menjadi kembali baik, direhabilitasi mereka, direparasi, menjadi manusia baru, agar negara-negara tidak lagi berpenjajahan, tapi bisa hidup merdeka dalam damai sejahtera, dan juga agar kehidupan umat mengalami peningkatan dalam mutu dan dalam segala hal, karena dosa tidak melumuri mereka lagi. Sebelum kita lanjutkan, perlu kita terangkan ya bagaimana ini Zakaria bisa mengetahui bahwa Tuhan melawat umatnya. Padahal waktu ini Yesus Kristus yang dia sebut sebagai surya pagi belum lahir, tapi masih dalam kandungan. Anaknya yang lahir, tapi bukan anaknya itu yang dia katakan sebagai surya pagi atau penyelamat. Dari mana dia tahu bahwa Tuhan Yesus Juru Selamat itu akan lahir? Kita tahu kan Bunda Maria, atau waktu sedang mengandung, mulai mengandung, mengunjungi rumah Zakaria bersama istrinya Elizabeth yang masih mengandung Yohanes Pembaptis. Dan waktu itulah Elizabeth mengatakan bahwa dia dikunjungi oleh ibu Tuhanku. Tentu saja Elizabeth bercerita kepada suaminya bahwa Maria, keponakan mereka, sedang mengandung yang dia percayai sebagai sang juru selamat. Bahkan yang dia bilang Tuhan. Dari itulah Zakaria dalam kebisuannya terus merenungkan tentang kedatangan juru selamat itu. Terus dia pikir-pikirkan dalam dirinya, dipergumulkan, dan merenungkan apa hubungan anaknya dengan
anak yang akan dilahirkan Bunda Maria itu. Dan dia rindu untuk menyaksikannya. Tapi dia sedang berada dalam hukuman Tuhan karena kurang percaya. Setelah bisu, makanya semakin percaya dan semakin percaya. Dan hatinya penuh benediktus, pemuliaan dan pemujian kepada Tuhan. Lalu sewaktu dia dipenuhi oleh Roh Kudus dalam kelahiran atau pemberian nama daripada anaknya yang lahir dari Elizabeth, Tuhan membukakan mulutnya. Dan dari mulutnya tertumpahlah apa yang dipergumulkannya selama ini. Selama 9 bulan dia bisu. Dan inilah buah pergumulan iman, suatu kesaksian yang sangat luar biasa dalam hubungan kelahiran Yesus, kedatangan Tuhan Yesus, dan kelahiran anaknya. Coba bayangkan itu. Kalau seorang bapak mengetahui makna kelahiran anaknya dan kelahiran orang lain yang sebaya dengan anaknya itu, masih bisa berguna kan? Memang tidak ada 2 juru selamat. Dan tidak ada 2 perintis jalan juru selamat. Tapi punya anak kita, biasa orang Batak selalu mengatakan ada purba anaknya katanya. Purba putrinya. Kalau orang Batak tidak salah membaca, bisa itu menjadi suatu berkat bagi Tuhan. Tetapi kalau salah membaca, ya salah lah. Yang jelasnya Bunda Maria dan Elizabeth, Zakaria, tidak salah membaca pesan-pesan malaikat Gabriel. Bukan malaikat Jibril ya. Malaikat Jibril punya orang itu, penyesat itu. Tapi Gabriel yang benar. Dan kita katakan bahwa anak yang dikandung seorang ibu dan anak yang dikandung temannya bisa-bisa saja berguna kalau mereka membaca purba anak itu gitu. Tapi dalam Alkitab bukan purba yang dia, penyataan Tuhan, pemberitaan dari Tuhan tentang kelahiran 2 anak dari 2 orang ibu yang sejaman. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, marilah kita ikuti apa kesaksian Zakaria ini. Tuhan melawat umatnya, membawa kelepasan baginya. Ya, di bait Allah selalu ada altar atau meja yang di sudutnya ada dibuat seperti tanduk. Penjahat manapun kalau sedang diburon oleh rakyat, oleh aparat, oleh pemerintah, kalau dia sempat bisa masuk ke bait Allah dan terus berpegang kepada tanduk itu, penjahat itu tidak boleh dibunuh tetapi harus dibebaskan, namun dia harus bertobat. Jadi nyawanya tidak hilang dan mulai hidup baru. Ya. Tapi kalau memang dia keluar dari situ berbuat jahat lagi, ditebas kepalanya, dihukum. Itulah makna tanduk keselamatan. Dan sekarang tanduk keselamatan itu adalah yang datang melawat umatnya. Surya keselamatan itu, surya pagi itu, ya, yang ada di meja kudus Tuhan, di rumahnya yang kudus, itu harus dipegang. Kita perlu melarikan diri ke hadapan Tuhan agar selamat. Pegang kuat-kuat tanduk keselamatan itu, jangan lepas. Dan kalau mau kau hidup, jangan lagi berbuat jahat. Teritorial kehidupanmu berada dalam teritorial keselamatan.
Kalau kau keluar dari teritorial itu, kau pasti dibunuh. Kau pasti dihukum. Dan Tuhan Yesus akan menghukum orang yang keluar dari teritorial keselamatan yang telah dianugerahkannya. Dan nanti dihukum ke neraka. Ya. Tentu saja tanduk keselamatan itu dari keturunan Daud, kan kayak gitu. Itu sudah diberitahukan oleh firman Tuhan melalui nabi-nabinya. Ya. Dari sejak purbakala. Bahkan tanduk keselamatan itu adalah anak Daud. Sebagai raja yang paling berkuasa dianggap oleh bangsa Israel. Dan anak Daud ini seperti Daud dapat melepaskan musuh-musuh Israel, musuh-musuh umatnya. Dan memenangkan umatnya. Semua orang yang membenci mereka akan dikalahkan, bahkan dibikin balik menyenangi mereka. Nah, inilah yang sekarang dikerjakan oleh umat Israel di negeri Israel, kan. Hanya sayang mereka membaca dalam hati nubuat Tuhan Yesus itu, nubuat tentang Tuhan Yesus menurut Zakaria ini, tapi tidak mau mengikut Yesus. Hati-hati, nanti kalau kau keluar dari teritorial keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus, kau pun Israel sekarang harus dihukum. Jadi masuki teritorial keselamatan, pegang tanduk keselamatan yang dianugerahkan Tuhan kepadamu, kepada bangsa Israel, kepada kita, Israel yang baru. Sehingga kita menjadi orang kesenangan dari semua, ya, dari semua yang ada manusia yang pernah membenci kita. Itu doa kita dan perjuangan kita, ya. Tuhan Yesus rahmatan lil alamin. Dan itulah yang ditunjukkannya kepada nenek moyang kita dan juga kepada kita sekarang ini, kepada bangsa Israel sekarang ini, dan juga kepada bangsa Israel baru, Kristen seluruh dunia sekarang ini. Ya, termasuk kau dan saya. Itu berdasarkan perjanjiannya yang kudus. Ya. Janji Tuhan kepada Abraham bahwa umatnya, keturunan Abraham itu harus menjadi berkat bagi orang lain, bagi bangsa-bangsa lain. Saya yakin berkat itu bukan hanya untuk keturunan Ishak, tapi juga untuk keturunan Ismail. Kalau memang Anda mengakui keturunan Abraham yang juga kepercikan berkat, ya, yang diberikan Tuhan, janji berkat yang diberikan Tuhan kepada Abraham, baik keturunan Ismail, keturunan Ishak di zaman sekarang, harus menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Jangan menjadi musuh. Makanya tidak ada alasan kalau hidup berpegang kepada tanduk keselamatan dari Yesus Kristus, tidak ada alasan untuk saling membenci. Tuhan telah bersumpah untuk menepati janjinya. Dan janji itu masih terus relevan sampai sekarang. Kita lihat perkembangan sebenarnya di Timur Tengah, ya. Saya bukan mau membela siapa-siapa. Karena ada Abraham, Abraham Aknya atau Abraham perjanjian Abrahamik. Keturunan Israel dan keturunan Ismail, Islam, negara-negara itu akan berdamai sehingga mereka bisa menjadi berkat. Dan kalau memang Israel dan negara-negara Islam berdamai di Timur Tengah, saya yakin orang-orang Kristen pun dan Islam di seluruh dunia akan bisa hidup berdampingan dengan damai dan tidak ada yang saling membenci. Sehingga Boko Haram tidak ada lagi, ISIS tidak ada lagi, ya. Dan kaum radikal lainnya tidak ada lagi. Tidak ada lagi seperti Hizbullah, Hamas yang ingin melenyapkan Israel, ya. Dan tidak ada lagi Israel yang ingin melenyapkan seperti orang-orang yang anti sama mereka, karena kembali mereka saling mencintai.
Mari kita juga saling mencintai di daerah kita, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dimanapun kita berada. Dan satu yang dapat kita lakukan adalah bahwa kita tidak lagi bermusuhan karena terlepas dari tangan musuh kita oleh karena lawatan Tuhan. Dan masing-masing bisa beribadah tanpa takut. Tidak seperti sekarang. Ada orang yang datang mengganggu dengan dalih mengatakan kalian gitu kafir. Tidak bisa bernyanyi dekat telinga saya katanya. Susah itu. Orang-orang seperti itulah yang datang melarang orang beribadah. Walaupun dia katakan dia adalah pengikut agama Ismailiyah. Kafir itu. Tapi kita tidak perlu sebut mereka kafir. Orang yang perlu diampuni dosa-dosanya. Kita bisa hidup dalam keadaan damai kalau hidup kita itu kudus. Ya. Ibadah kita itu kudus dan penuh kebenaran. Tidak di dalam kedustaan. Kalau ada isi kitab suci kita yang sempat ada dusta di dalamnya, buang tanpa membuang seluruh kitab suci itu. Ya, di Alkitab kan ada kata-kata iblis, ada juga kan, makanlah buah ini katanya, agar kau sama dengan Tuhan. Itu buang aja sebetulnya kata-kata iblis. Di kitab suci yang lain pun ada kata-kata iblis, tapi itu, apa yang dikatakan iblis itu tak usah kita kerjakan kan kayak gitu. Jadi makanya kita terus bekerja dan hidup seumur hidup kita kudus dan benar. Jangan biarkan kedustaan terjadi dalam ajaran-ajaranmu, dalam nasihat-nasihatmu. Kebencian itu adalah tanda kedustaan. Permusuhan adalah tanda kedustaan. Ya. Dan tentu saja itu surya pagi. Ya. Surya pagi. Natalnya, kelahirannya yang akan kita pestakan. Itu surya kan sol. Jadi yang kita pestakan bukan sol invictus, bukan sol ada dewa matahari orang Romawi itu. Tetapi Kristus yang menjadi surya keselamatan, surya pagi yang menyinari hidup kita. Dan sampai sore, malam pun diterangi kita dan pagi lagi. Agar hidup ini betul-betul dapat kita gunakan dalam rangka memuji Tuhan, Benediktus ya. Surya pagi itu yang memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan, dan itu yang dipersiapkan oleh Yohanes Pembaptis. Ya. Jadi dengan kedatangan Tuhan Yesus, Tuhan melawat umatnya seperti Nabi Zakaria itu, Tuhan mengingat kembali umatnya. Ya. Dan Zakaria memberi nama anaknya Yohanan atau Yohanes dalam bahasa Yunaninya. Itu mengatakan bahwa Jehovah suka mengampuni. Jehovah adalah pengasih. Jadi karena Yohanes merintis jalan untuk Juru Selamat yang Maha Pengasih, makanya Yohanes adalah perintis jalan untuk Tuhan yang Maha Pengasih kita. Ya. Sehingga kita yang pernah hidup di dalam kegelapan, hidup di dalam naungan maut, berada di dalam terang, dan tidak takut terhadap maut lagi. Karena maut yang menjadi hukuman tidak akan lagi kena kepada kita. Tetapi kematian yang menuju surga akan dianugerahkan kepada kita. Ya. Oleh karena kehadiran Kristus, kita benar-benar bisa ada di dalam jalan damai sejahtera. Kalau Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, itu adalah jalan damai sejahtera
Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kita sungguh sangat berbahagia ada Yohanes Pembaptis yang tampil untuk membuka jalan bagi Tuhan Yesus Kristus. Dan kita pun, umat Tuhan sekarang pun, baik Israel maupun Israel baru, adalah yang membuka jalan tentang datangnya Tuhan Yesus. Datang melalui firman-Nya, datang melalui perayaan kelahirannya, dan datang nanti kedua kalinya untuk menghakimi, menghukum orang-orang yang hidup dan yang mati menurut kehendak Tuhan sendiri. Kalau orang-orang Kristen yang setia tetap dalam janji Tuhan, hari ini kau berada dalam Firdaus bersama saya, dan nanti akan di dalam surga kekal yang penuh kebahagiaan. Jadi Yesus datang, Yohanes Pembaptis datang, adalah dalam rangka mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera itu. Yohanes semakin besar dan gereja pun harus semakin besar, pengaruhnya harus semakin besar dalam rangka mempersiapkan jalan damai sejahtera yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak atas renungan yang sampai kepada kami. Berkatilah itu bagi kami. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jangan lupa mensubscribe Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih.